Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan masuk pertemuan 2 ya. Jadi mata kuliah matematika ya, untuk jurusan manajemen ya. Ini masih mereview atau mengulang waktu SMA saja ya. Ini materinya adalah bentuk akar, bentuk pangkat, akar, dan logaritma ya. Oke, ini definisi bentuk pangkat ya. Jadi kalau misalkan A itu bilangan real dan N itu bilangan bulat positif ya. Bilangan bulat itu ingat ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka A pangkat N itu sebenarnya adalah A dikali A seterusnya sebanyak N. Contoh, atau ini istilah aja, A pangkat N dibaca A pangkat N ya. A disebut basis dan N disebut pangkat ya atau eksponen. Contohnya misalnya ada di sini 3 pangkat 5, berarti ini kita mengalihkan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5. Hasilnya 243 ya. Min 5 pangkat 2 berarti min 5 kali min 5. Begitu seterusnya. Kemudian ini sifat-sifat bilangan pangkat. A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N itu sama saja dengan A pangkatnya aja yang kita jumlahkan. M plus N. Contoh, 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 5, ya pangkatnya kita jumlahkan. Yang atas itu 3, pangkat 4 plus 5, 3 pangkat 9. Ada lagi misalnya A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah kalau kali ditambah pangkatnya, kalau bagi dikurang. Contoh 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 3. Tinggal kita kurangkan saja. 4 pangkat 6 kurang 3, 4 pangkat 3. Ada lagi misalnya A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Jadi pangkatnya ada 2 kali. Ya, tinggal dikalikan saja. M dan N-nya. A pangkat M kali N. Ya misalnya contoh 2 pangkat 4 dipangkatkan 3 lagi. Ya pangkat 4 kali 3 saja kita jumlahkan. Gitu ya. 2 pangkat 12 jadinya. Begitu. Kemudian ada lagi misalnya A kali B pangkat M. Nah ini bisa kita tulis A pangkat M dikalikan dengan A pangkat M. Contoh, ini contohnya yang simpel-simpel aja harusnya. Ya kalau misalnya 2 kali 3 pangkat 2, ya berarti kan, ini misalnya saya kasih contoh yang simpel aja lah biar nggak terlalu ini ya. Misalnya, ini aja lah contohnya ya. Bentar. Misalnya ada 2 dikali 3 pangkat 2. Nah itu sama aja misalnya 2 pangkat 2 kalikan dengan 3 pangkat 2. Kira-kira seperti itulah. Ya hasilnya tentunya sama. Kemudian ada lagi yang namanya bentuk akar. Akar itu disimbolkan seperti ini ya. Adalah bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Contohnya misalnya akar pangkat 3, kalau Anda tekan kalkulator kan itu adalah bilangan yang nggak bisa pola di belakang itu kan sekitar 1, sekian seterusnya kan gitu. Kalau Anda tekan kalkulator. Maka dia merupakan bentuk akar karena hasilnya adalah bilangan irasional. Kemudian contoh lagi misalnya akar 81 ini
Karena ini bisa kita sederhanakan sebenarnya 9 gitu ya. 9 itu adalah bilangan rasional. Sebelumnya kita sudah pernah belajar bilangan rasional dan bilangan irasional. Ini contoh. Oh, ini sifat-sifat bentuk akar ya. Akar A pangkat 2 sama dengan A. Contoh, akar 5 pangkat 2 ya balik lagi ke 5. Akar 4 ya 2 gitu ya. Jadi berapa akar? Jadi sekali lagi akar itu ya kalau misalnya akar 64 berapa kali berapa sih 64 dengan catatan bilangan yang sama kan 8 berarti 8. Ya, contoh lagi misalnya ini akar A kali B itu adalah akar A kali akar B. Contoh akar 128. 128 itu kan bisa kita nyatakan 64 kali 2 ya gitu ya. 64 kali 2 ini 64 kali 2 ya. Nah, kita tahu ini bisa kita pisah akar 64 kali akar 2. Akar 64 berapa? 8 gitu. 8 akar 2. Ada lagi misalnya kalau tadi perkalian sekarang pembagian. Kalau pembagian ya sama akar A dibagi akar B. Contoh ini akar 16 per 25. Bisa kita pisahkan akar 16 dibagi akar 25. Jadinya adalah 4 per 5 hasilnya. Akar 16 4, akar 25 5. Kemudian kalau misalnya penjumlahan atau pengurangan bilangan akar misalnya ini ya. P akar A dikali Q akar A. Jadi bisa kita kumpulkan yang kita jumlahkan itu adalah yang P dan Q-nya ini gitu ya. Ini penjumlahan atau pengurangan nih harusnya maksudnya. P akar A dikali Q akar A. Jadi yang kita jumlahkan adalah P plus Q-nya gitu ya. Ini harusnya penjumlahan nih, jadi agak kesalahan ini ya, agak kesalahan ngetik ya. Ini harusnya, nah ini ya yang benar ya. Jadi P akar A ditambah Q akar A. Ini plus min, kalau plus min ya. Nah, plus min berarti kan yang kita kumpulkan akar ininya P plus Q-nya atau P min Q-nya. Contoh misalnya ini 9 akar 7 ditambah 3 akar 7 ditambah 5 akar 7. Yang akar 7 yang kita kumpulkan ini. Makanya dia 9, ini 9, 3, 5. Maka di sini kan kita kumpulkan. 9 plus 3 plus 5 dalam kurung akar 7. Dikurang. Ini dikurang, ini. Perhatikan, yang ini akar 3 ini. Nah, gitu ya. Min, gitu ya. Ini 4 plus 3 akar 3. Hasilnya adalah, Anda sederhanakan di atas. 935 dijumlahkan 17, min 7 akar 3. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya logaritma nih. Logaritma ini sebenarnya masih kaitannya dengan akar tadi ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini sederhana saja ya. Kalau misalnya 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 itu berapa sih? 2 pangkat 3 itu adalah 8. Maka kalau kita nyatakan dalam logaritma, ini adalah 2 log, berapakah 2 log 8? 2 log 8. Nah, jadi logaritma itu dia menanyakan ininya gitu ya.
bilangan yang di sini gitu ya. Yang pangkatnya itu gitu ya. Jadi ini kan kalau kita tulis kata lainnya adalah 2 titik-titik pangkat berapa sama dengan 8 gitu ya. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk logaritma adalah 2 log 8. Jadi sekali lagi 2 log 8 itu artinya 2 pangkat berapa sama dengan 8 gitu. Jawabannya adalah 2 pangkat 3. Ini sekedar mengulang aja. Misalnya lagi ada 3 log 9. Nah, 3 log 9. 3 pangkat berapa? Supaya 9, 3 pangkat 2. Gitu. Itu contoh. Maka di sini A log B sama dengan N jika A pangkat N sama dengan B. Ya, ini kan kalau kita nyatakan dalam bentuk A, N, B ya. A ini disebut basis, B disebut bilangan yang dicari ini sebenarnya B-nya ini ya. Dicari logaritmanya. B-nya harus lebih dari 0 ya. N disebut hasil logaritmanya. Hasilnya gitu ya. Contoh misalnya 3, seperti yang saya katakan tadi, 3 pangkat 4 sama dengan 81. 3 log 81. Kalau kita tulis dalam bentuk lainnya adalah 3 log 81 sama dengan 4. Setengah pangkat 3 1/8. Maka setengah, jadi kalau dinyatakan dalam logaritma, setengah log, ambil di sininya ya, 1/8 sama dengan 3. Kita tahu 2 pangkat min 4 itu 1/16. Maka kalau kita nyatakan dalam logaritma, 2 log, ini ya, 2 log 1/16 sama dengan min 4. Gitu ya. Itu kira-kira, ini sifat-sifat logaritma. Jadi kalau perkalian logaritma itu sama dengan, apa namanya, penjumlahan. A log B kali C itu A log B tambah A log C. Contohnya 3 log 5 tambah 3 log 8. Ya tinggal kita kalikan yang 5 kali 8. Ya 3 log 5 kali 8. Kalau kita sederhanakan ya. 3 log 40. Kalau pembagian ya, dia jadi pengurangan gitu. A log A per B. A log A dikurang A log B. Contoh 2 log 32/4. Ya, kalau kita menggunakan formula ini berarti 2 log 32 dia menjadi, karena dia pembagian, dia ini jadi pengurangan tadi. Dikurang A log 4. 2 log 32, 2 pangkat berapa supaya 32 ya 5 kan, 2 kali 2 sebanyak 5 kali 32. Kemudian ini 2 log 4 ya 2. 5 kurang 2 sama dengan 3. A log B pangkat N. N-nya nanti turun ke depan gitu ya. Turunnya ke depan. A log B contoh 2 log 8 pangkat 3. 3-nya pangkat yang di sini dia turun ke depan. 3 kali 2 log 8. 2 log 8 berapa? Gitu kan. 2 pangkat berapa? 2 ke apa? 2 log 8 ya 3 ya. 2 pangkat berapa yang hasilkan 8? Ya 3 gitu ya. 2 pangkat 3 kan 8. 3 kali 3 9. Kemudian misalnya ini yang lagi A log B, itu kata lainnya bisa kita tulis seperti B log A. Gitu ya. 2 log 5 ya bisa kita tulis ya 1 dibagi 5 log 2. A log B kali B log C. Nah ini lihat nih. Jadi bisa kita sederhanakan A log C. 3 log 2 kali 2 log 2 7. Jadi nah ini bisa kita coret ya. Sama aja kita sederhanakan 3 log 27. 3 pangkat berapa? Yang menghasilkan 27 tentunya 3 pangkat 3. A pangkat N dikali log B pangkat M. M yang ini turun ke depan. N yang ini dibagi N ya. A log B. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.